Salah-salah kayaknya murni gitu ya melihat semangat anak-anak di pagi hari, ya nggak sih? Betul, itu tadi semangat seorang bapak kalau melihat anak-anaknya bisa semangat lagi. Nah, kalau kita biasanya semangat dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah betul, nggak jauh-jauh sebenarnya sih ya. Tapi kalau misalnya kita melihat kalau misalnya tadi kan Aryo bilangnya melihat anak-anak, tapi kalau misalnya kita lihat lagi anak-anak dari mulai bangun pagi sampai terus dia pergi ke sekolah, itu semangatnya itu kelihatan gitu loh, jadi berseri-seri, terus mereka juga apa sih namanya ambisi nggak boleh telat sekolah. Kamu dulu gitu kan waktu Betul, kecil? waktu SD itu nggak ada bosan-bosannya kayaknya sekolah. Dan kalau terlambat tuh kayak sedih gitu ya nggak sih? Iya betul, seperti kata Rio Wahab tadi, bahwa dengan jadi berarti bagi diri sendiri, kita juga pasti akan berarti bagi orang lain juga, bahkan bagi negeri ini. Betul, Zaini. Yang penting sih sebenarnya harus ke diri sendiri dulu, nah itu baru kita tularkan ke orang lain gitu, Zaini. Nah kalau misalnya dari diri kita sendirinya aja udah, aduh malas-malesan, itu kayaknya aura-aura negatifnya akan terpancar dan kayaknya jadi nggak bagus juga untuk apa sih namanya membangun suasana yang kondusif, cuy. Betul, setuju saya. Nah kalau misalnya tadi ngomongin jadi diri sendiri nih, Zaini, berarti kalau kita menjalani hari-hari seperti kayak pagi sekarang nih, nah berarti kan kita harus punya apa ya, optimisme yang bisa kita bangun sendiri, yang kemudian mulainya tuh nggak jauh-jauh kayak dari senyuman. Senyum, artinya setiap senyuman Dan membawa... juga menghargai diri sendiri dengan berpakaian misalnya yang rapi, ya nggak sih? Setuju nggak sih kamu? Setuju banget dengan berpakaian rapi, kata orang Jawa itu Ajining rogo sangko busono, katanya orang Jawa segitu itu. Artinya mulianya diri kita itu karena pakaian yang kita pakai. Termasuk sarapan pagi juga, Zaini. Oh ya? Iya, you are what you eat kan. Kalau misalnya pagi-pagi kita udah harus makan makanan yang kita sendiri aja mungkin apa sih namanya nggak jelas manfaatnya untuk tubuh kita, kayaknya kesana-sananya pasti kemudian akan menjadi ya memulai hari dengan yang buruk itu kayaknya bukan sesuatu hal yang jadi pilihan untuk terus semangat sampai menjelang esok harinya. Betul, artinya ya banyak hal positif yang bisa kita lakukan di pagi hari untuk memulai hari. Betul sekali, Zaini. Aduh, kalau saya sih paling senang pagi-pagi gitu ya ngelihat pemandangan alam Indonesia gitu. Itu juga termasuk salah satu yang bikin kita semangat untuk memulai hari, ya nggak sih? Betul sekali, indah banget Indonesia itu emang. Betul, Zaini. Nah ngomong-ngomong soal Indonesia nih, Zaini ya, negeri kita kan cantik sekali ya seperti yang kita bilang ya. Nah salah satu kecantikannya ini tertoreh, tersulam, dan tertenun dalam kain-kain tradisional. Betul, setahu saya ada batik, songket, sasirangan, dan banyak macamnya. Emang kenapa, Rahma? Betul, Zaini. Kalau biasanya di penggunaan kain-kain ini kan hanya untuk acara-acara formal gitu ya. Ternyata sekarang banyak loh yang menggunakan motif etik ini jadi penampilan keseharian. Ya lagi jadi tren gitu lah, Zen ya. Apalagi dalam tampilan busana muslim salah satunya. Wah, bisa jadi pakai keseharian juga ya. Iya. Nah, kira-kira seperti apa? Intan akan mengajak kita jejaki pesona Islam ini. Sayangnya liputan ini sekaligus jadi penutup kebersamaan kita. Nah, ingat Anda yang punya informasi menarik, jangan disimpan sendiri. Silahkan berbagi, salah satunya lewat akun Twitter @officialnetnews. Akhir kata saya Rahma Yuningdia. Dan saya Zandi Zen, selamat pagi dan semangat beraktivitas. Gaya berbusana perempuan-perempuan yang memilih untuk tampil islami semakin beragam. Hijabnya, aksesorisnya, juga tentu saja pakaiannya. Salah satu yang kini tengah menjadi tren, celana etnik. Berbagai model celana panjang bercorak tradisional hadir dalam aneka paduan. Motif-motif khas cermin kekayaan Nusantara pun tampil kian manis dan makin modis. Celana panjang ada sejak 570 sebelum Masehi. Namun baru pada abad ke-19 celana panjang dijadikan busana wanita. Kini celana panjang semakin beragam. Seperti celana etnik salah satunya. Aneka model celana panjang berbahan kain tradisional sebenarnya sudah hadir beberapa tahun lalu. Tepatnya sejak 2013. Atau seiring merebaknya nuansa etnik pada gaya busana muslim. Namun trennya baru deras melada 1 tahun terakhir. Salah satu penyajinya, perancang busana muda Istiqomah Sari. Hai Sari. Halo.
Udah lama nih nggak kesini. Tadi Iya. aku habis jalan-jalan, lihat orang-orang tuh pada pakai celana etnik gitu. Di sini ada nggak sih? Ada. Oh ini celana etniknya? Iya. Cantik-cantik ya. Yuk ke produksi yuk. Oke. Ada banyak model celana etnik. Sari membuat 3 di antaranya, yaitu kulot, pensil, dan model pensil aplikasi. Penggunaan bahannya macam-macam, dari tenun sampai sutra. Tapi kebanyakan katun, supaya kenyamanan pengguna terjaga, juga agar lebih mudah dalam perawatannya. Kalau batik pemilihannya ya kita mikirin aja santung, katun, sutra, krep gitu ya. Itu yang jangan yang santung ya. Kalau santung gelewer-gelewer gitu jatuhnya kan kayak akhirnya kayak celana tidur. Terus kualitas batiknya juga kalau kita pakai batik yang printing yang dari tekstil ya iya kayak yang dijual di Malioboro gitu ya. Motif-motifnya ya kira-kira kita ngambil yang motif proses cap dan proses tulis. Kalau dari situ kan orang udah lihat kualitas batiknya sih orang mesti tahu. Yap, aneka corak khas berbagai penjuru negeri teraplikasi. Batik pesisir, batik Jogja, tunik Bali, hingga sasirangan asal Kalimantan. Tak hanya untuk persediaan butiknya, dari rumah produksi ini, Sari juga mengirim celana-celana panjang etnik cantik ke berbagai kota. Di antaranya Bandung, Surabaya, Makassar, dan Batam. Mbak, ada tips nggak sih Mbak untuk memilih bahan untuk bikin celana etnik ini? Celana yang jatuh ya, karena di proses pembatikan itu cuma ada sutra dan katun, juga ada krep sih. Itu ya kita lebih memilih sih yang katun dan sutra aja. Jadi dipakainya enak jatuhnya. Kalau untuk proses merawatnya gimana Mbak? Pencuciannya ada yang Jangan direndam aja. jangan direndam. Kalau direndam nanti sebenarnya dia nggak ngelunturin kain yang lain, cuman dia akan pudar lama-lama. Aneka motif dan potongan celana etnik bisa melengkapi tampilan pada berbagai acara. Tapi tentunya harus perhatikan padu-padannya. Untuk ke kantor misalnya, padankan celana etnik dengan blus monoton bergaris rancang formal. Bisa juga dengan tambahkan blazer bernuansa senada. Menghadiri acara resmi dengan celana etnik juga bisa. Pastikan bahan atasannya sesuai. Bahan-bahan bertekstur jatuh misalnya, seperti sifon atau viskos. Tampilan untuk acara santai, pilihannya lebih beragam. Celana etnik bisa berpadu dengan kaos atau bahan lainnya. Kombinasinya bisa lebih berwarna dan cerah ceria. Cantik, unik, dan eksotik. Tak heran celana etnik membuat banyak hawa jatuh cinta. Antin Amarisa salah satunya. Makanya aku seneng karena ada modelnya agak ngepas gitu, fit. Motifnya sih aku seneng banget ya, karena aku lebih seneng motif yang etnik-etnik gitu soalnya. Lebih Indonesia aja. Harganya beragam, tergantung potongan dan bahan. Untuk celana etnik berbahan katun, Sari menjualnya seharga Rp160 hingga Rp300.000. Pilih seperti apa pastinya sesuai selera Anda, tapi pastikan paduannya selaras agar celana etnik maksimal tampil cantik. Padankan dengan blus polos atau kerudung bermotif selaras. Oh ya, perhatikan juga perawatannya. Jangan mencuci dengan deterjen, apalagi menggunakan mesin cuci. Tapi cuci dengan hati-hati menggunakan lerak atau cairan khusus pembersih tunik dan batik. Selamat tampil klasik dan sebarkan pesona negeri yang cantik dengan celana etnik.